Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang anak-anak di pembelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini bersama Bu Laras kembali. Di semester 2 ini, bab pertama yang akan kalian pelajari mengenai Indonesia Merdeka. Kapan Indonesia merdeka? Indonesia merdeka itu terjadi yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, disitulah terjadi momentum yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kita tahu semua bahwa Indonesia merdeka itu adalah cita-cita dan harapan tidak hanya kalian, tidak hanya ibu, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, pada awal pembentukannya, para pemimpin bangsa segera melakukan pembentukan pemerintah Indonesia setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana awal mulanya kemerdekaan itu akhirnya terlaksana, yaitu ketika mulai datangnya Jepang ke Indonesia. Karena penjajahan sebelumnya yang dilakukan oleh bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, Inggris itu sudah terlalu lama, kemudian ditambah lagi dengan datangnya Jepang yang tentunya derita yang dialami dan konflik yang dialami lebih menderita lagi, lebih menyakitkan lagi dan tidak berkemanusiaan. Akhirnya segeralah itulah yang membangkitkan semangat untuk bersatunya rakyat Indonesia, termasuk pemimpin di Indonesia itu tadi, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diawali dengan berbagai peristiwa. Nah, yaitu yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan poin-poin lainnya yang akan Ibu jelaskan di pertemuan yang akan datang. Yang pertama dulu, Jepang menyerah kepada sekutu. Diawali peristiwa pengeboman di dua kota penting milik Jepang oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai bagian dari pasukan sekutu, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Terpaut yang Nagasaki tanggal 6 Agustus, sedangkan Hiroshima terjadi pada 9 Agustus yang dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu New York, kalau di Indonesia itu tanggal 15 Agustus 1945, demi menghindari kehancuran yang lebih parah, maka Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dengan mengakui menyerah kepada sekutu. Sultan Syahrir, tokoh muda yang pertama mendengar berita menyerahnya Jepang pada sekutu dari siaran radio. Nah, setelah mendengar itu, kemudian meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta itu segera pulang dari Vietnam agar cepat-cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu, karena adanya desakan itu juga datang dari para pemuda Menteng 31 itu, akhirnya melakukan pertemuan di
Institut Bakteriologi Pegangsaan. Pertemuan dipimpin oleh Khairul Saleh. Perundingan menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota, tepatnya ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar pemimpin bangsa tersebut tidak terpengaruh Jepang. Jadi para pemuda atau dari pihak yang muda-muda itu menginginkan agar pemimpinnya itu segera dibawa, diasingkan atau disembunyikan sementara agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak Jepang, karena pada waktu itu kan Jepang masih berada di Indonesia. Nah, Kamis dini hari tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa menuju Rengas Dengklok. Namun perdebatan terjadi antara Bung Karno dan para pemuda sebab Bung Karno bersikukuh dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara itu kesepakatan terjadi di Jakarta antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo dengan golongan muda yang diwakili Wikana. Saat itu keduanya sepakat proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta. Itu untuk tempatnya, tapi untuk waktunya kedua golongan tersebut antara yang tua dengan yang muda itu sama-sama memiliki pendapat yang berbeda. Yang satu menginginkan tanggal 16, sedangkan yang satu menginginkan tanggal 17. Nah, berbekal dari kesempatan pertemuan yang diadakan itulah akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, yaitu dari golongan tua, untuk kembali ke Jakarta yang sebelumnya ada di Rengas Dengklok tadi. Nah, saat itu Ahmad Subarjo menjanjikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 paling lambat pukul 12 siang. Atas jaminan itu, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta diizinkan kembali ke Jakarta. Nah, bagaimana yang ketiga, yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, gagalnya memperoleh Hotel Des Indes untuk pertemuan anggota PPKI karena adanya jam malam membuat Ahmad Subarjo, yakni yang dari golongan tua tadi, yang berhasil membawa presiden dan wakil presiden belum menjadi presiden ya, yang berhasil membawa Soekarno dan Bung Hatta tadi akhirnya meminta kesediaan Maeda untuk menyediakan rumahnya sebagai tempat rapat. Nah, Maeda menyambut kedatangan Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, pada kesempatan itu Maeda juga memberitahukan pesan dari Gunseikan atau pemerintah militer Jepang agar memenuhinya. Nah, tetapi Soekarno dan Hatta yang ditemani Maeda itu tadi tidak disetujui akan adanya rapat PPKI tersebut dalam rangka untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya Soekarno-Hatta pun mengambil kesimpulan bahwa sudah, kalau begitu tidak perlu mengharapkan lagi persetujuan dari Jepang. Artinya Indonesia itu harus merdeka tanpa Jepang ataupun pihak-pihak selain Indonesia itu sendiri. Nah, dari situlah mereka memutuskan meninggalkan rumah mayor tersebut dan kembali ke kediaman Maeda dengan satu visi, yaitu Indonesia harus merdeka tanpa melibatkan Jepang. Nah, malam itu peristiwa bersejarah yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan itu berlangsung. Nah, disaksikan oleh Maeda karena tanpa disaksikan Maeda karena beristirahat di lantai 2. Tetap di rumahnya Maeda, tapi Maeda itu ada di lantai 2 sehingga tidak disaksikan ketika terjadi perumusan itu. Nah, yang merumuskan itu ada Bung Hatta, ada Bung Karno, dan tentu saja ada Ahmad Subarjo. Nah, Bung Karno itu berperan sebagai penulis konsep proklamasi, sedangkan kalau Bung Hatta dengan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Jadi yang menulis itu adalah Bung Karno, ya tentu saja dengan ide-idenya juga. Mereka berdiskusi ya, mereka bertiga ini, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo tadi melakukan memberikan pemikirannya secara lisan. Nah, rumusan teks proklamasi setelah selesai dibawa ke ruang dan tempat berkumpul tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Rumusan itu kemudian dibacakan di hadapan tokoh-tokoh yang hadir. Nah, pada saat itu muncul persoalan tentang yang akan menandatangani naskah proklamasi itu nantinya. Apakah Insinyur Soekarno akhirnya mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi. Tetapi kan tidak mungkin kalau usulan itu dilakukan oleh seluruhnya, kan akan membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak efektif kan tentunya. Nah, akhirnya ada pendapat dari golongan muda yaitu Soekarni yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah itu adalah cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah,
Karena Soekarni ini yakin bahwasanya tentu kemerdekaan itu tidak hanya diinginkan oleh golongan mereka atau tidak hanya diinginkan oleh Soekarno-Hatta termasuk golongan muda dan golongan tua, tapi pasti sangat diharap-harapkan dan dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia, mulai dari Nusantara ya, rakyat Nusantara. Nah, akhirnya usulan Soekarno ini disetujui oleh seluruh yang hadir melalui perwakilan dari tokoh-tokoh yang hadir itu. Nah, selanjutnya konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Jadi yang mengetik itu adalah Sayuti Melik. Dalam pengetikan terdapat beberapa perubahan redaksional. Nah, itu tentu kalian pasti akan tahu ya, redaksional itu adalah mungkin katanya, mungkin perubahan maknanya dan sebagainya. Nah, itu akan ada di situ, seperti adanya kata tempo diganti menjadi tempo, kata Jakarta 17/8 tanda petik 05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5, dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, dari 3 poin tadi semoga kalian bisa mengerti bahwasanya bagaimana sih awal mulanya Indonesia bisa merdeka, yang nantinya akan Ibu lanjutkan ke poin-poin berikutnya, sehingga sampai terjadilah proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ini untuk kalian, untuk belajar agar kalian mengetahui bagaimana sejarah bangsa kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.